Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan topik terkait dengan bioteknologi dan bagaimana peran bioteknologi dalam pengembangan agroindustri. Ya, sebagaimana pernah dijelaskan pada materi sebelumnya, kita mengenal teknologi yang diterapkan pada pertanian pangan, yaitu pada produk farmasi dan pada produk kosmetik. Ya, nah kalau Anda lihat gitu ya, kalau kita coba amati beberapa tahapan di dalam pembuatan produk-produk kosmetik maupun produk farmasi itu pada dasarnya banyak eh, menerapkan bioteknologi. Ya. Nah, oke, oleh karena itu, maka pada kesempatan kali ini kita mencoba untuk memahami apa sih itu bioteknologi, kemudian ruang lingkup proses bioteknologi yang ini kita sebut dengan bioproses, dan bagaimana industri yang menerapkan bioteknologi yang kita sebut dengan bioindustri. Ya. Nah, selanjutnya tujuan yang kedua adalah bahwa Anda mampu dan Anda mampu menjelaskan bagaimana peran strategis bioteknologi ini di dalam pengembangan industri. Selanjutnya, Anda diharapkan juga bisa menyebutkan produk-produk agroindustri yang selama ini ada ataupun yang kita bisa kembangkan sehingga menjadi produk unggulan ya dari hasil penerapan bioteknologi. Dan setelah kita mampu menyebutkan produk-produk agroindustri yang telah ada ataupun potensi produk agroindustri yang bisa dikembangkan melalui penerapan bioteknologi, Anda bisa memahami dan menjelaskan seperti apa teknologi bioproses ini uh, dalam pengembangan dan dalam peningkatan nilai tambah dari suatu kegiatan agroindustri. Ya. Nah, apa itu teknologi? Jadi sebelum kita lanjut mengenai bioteknologi, kita coba lihat dulu bagaimana peran teknologi sebagai salah satu input dalam suatu kegiatan agroindustri maupun dalam kegiatan agribisnis. Jadi kalau kita lihat dari hulu sampai hilir, maka semua kegiatan agribisnis ataupun semua kegiatan tahapan kegiatan di dalam agroindustri itu menggunakan teknologi ya, baik dari sisi kegiatan penyiapan lahan, mulai dari penyediaan pupuk, bagaimana pupuknya dibuat ya, kemudian uh, bahkan sampai ke tingkat produksi gitu ya, ataupun mulai melakukan pemeliharaan tanaman ya, pemanenan, kemudian penanganan pasca panen, tindakan pengolahan, pengemasan hingga sampai ke tingkat pemasaran, teknologi selalu dibutuhkan. Ya, nah sebenarnya kalau kita lihat juga bahwa ada berbagai macam jenis teknologi atau ragam teknologi yang selama ini kita kenal. Yang pertama adalah teknologi sederhana, simple teknologi. Ini tidak terlalu rumit gitu ya. Kemudian juga peralatannya juga biasa sederhana. Kemudian teknologi tinggi, high tech, cirinya biasa akurasinya tinggi, kemudian membutuhkan biaya yang cukup besar, ya terutama di dalam pengembangannya, dan membutuhkan keahlian khusus di dalam menerapkan teknologi ini. Nah, kemudian teknologi yang ketiga, jenis teknologi yang ketiga, ini adalah teknologi tepat guna atau appropriate teknologi. Teknologi tepat guna ini saat ini kita lihat banyak sekali upaya-upaya ataupun kebijakan yang diarahkan oleh pemerintah ini untuk mengembangkan teknologi tepat guna. Ya, jadi dibandingkan penerapan teknologi sederhana ataupun penerapan teknologi tinggi, pengembangan teknologi tinggi, maka negara kita itu lebih memilih pada appropriate teknologi atau teknologi tepat guna. Ya. Dan ini juga yang mungkin bisa menjadi salah satu indikator bagaimana suatu negara itu bisa maju. Ya, kemajuan suatu negara kita bisa lihat banyak contohnya Korea, Jepang, Jerman gitu ya, kemudian juga Amerika, bahkan Rusia gitu ya, yang dimana dulu masih juga
pernah termasuk negara adidaya, ya, kita bisa lihat bahwa suatu negara yang masuk kategori maju itu apabila mereka mampu menerapkan dan mampu mengembangkan, memiliki kajian penelitian di dalam penerapan teknologi tinggi. Ya, karena teknologi itu adalah salah satu faktor penentu gitu ya untuk menciptakan industri yang kompetitif. Dengan ada teknologi, maka banyak kemudahan yang bisa dihasilkan sehingga industri yang mampu mengembangkan teknologi itu lebih kompetitif. Nah, hal ini sesuai dengan pernyataan Porter di dalam model permatanya yang menyatakan bahwa keunggulan bersaing suatu negara itu ditentukan oleh 4 faktor. Ya, di mana yang pertama adalah strategi. Strategi negara itu, struktur negara, kemudian bagaimana lingkungan persaingan di dalam maupun tingkat lokal, regional maupun tingkat global, ya. Kemudian faktor produksi yang dimiliki oleh suatu negara, infrastrukturnya yang berusaha disediakan oleh negara, kondisi permintaan terhadap teknologi tersebut, dan setelah itu, yang terakhir adalah bagaimana penyediaan industri terkait serta industri penunjang dari penerapan teknologi. Apabila teknologi tinggi yang ingin diterapkan, maka industri terkaitnya pun harus bisa mengembangkan teknologi tinggi. Industri penunjangnya mampu mendukung sehingga teknologi tinggi itu dapat diterapkan, dan ini yang akhirnya menjadi persaingan yang cukup kompetitif gitu ya, menjadi teknologi yang tinggi akan menjadi pesaing yang nomor satu juga apabila teknologinya lebih baik ya. Nah, kita lebih lanjut kalau kita coba ini diterapkan dalam suatu industri, dalam suatu agroindustri, kita akan lihat bagaimana pengaruh teknologi ini terhadap kinerja dan biaya dari uh, suatu industri atau agroindustri ya. Teknologi yang lebih rendah biasanya membutuhkan proses yang agak lama dibanding teknologi lebih tinggi. Karena penerapan teknologi tinggi biasanya juga adalah untuk mengefisienkan, ya, untuk mengefisienkan waktu. Nah, kalau kita lihat juga pada teknologi tinggi itu bertujuan untuk mengefisienkan waktu, maka produktivitasnya juga akan lebih tinggi. Lebih efisien, maka dia akan lebih tinggi, ya. Nah, tetapi ada konsekuensi gitu ya, ada konsekuensi lain juga bahwa ternyata pada saat teknologi yang diterapkan itu lebih tinggi, biaya tak langsungnya juga akan lebih tinggi ya, karena membutuhkan peralatan, membutuhkan rekayasa yang lebih detail ya, desain produk, bahkan proses untuk penyiapan penerapan teknologi tinggi itu juga akan lebih lama ya, sehingga biayanya lebih mahal. Nah, itu dari investasi awal. Tapi kalau dari sisi biaya variabel untuk tenaga kerja atau biaya produksi mungkin dalam kurun waktu jangka panjang, maka upah tenaga kerja untuk industri yang sudah menerapkan teknologi tinggi, maka upah tenaga kerja lebih rendah. Biasanya kenapa lebih rendah gitu ya? Karena awalnya membutuhkan 10 orang, ternyata dengan ada penerapan teknologi ini tenaga kerjanya hanya butuh 2 atau 3 orang. Nah, ini bisa konsekuensi negatif gitu ya untuk suatu negara berkembang. Dari sisi biaya bahan, biasanya karena teknologi tinggi itu sudah dalam rangka mengefisienkan, maka biaya bahan pun biasanya lebih ditekan ya, sehingga lebih rendah dibanding untuk teknologi yang lebih rendah. Seiring waktu, maka biaya bahan atau penyiapan teknologi itu akan lebih tinggi. Nah, lebih jauh lagi kalau kita berbicara negara, sejauh mana peran negara itu memang akan tergantung pada falsafah kenegaraannya, ideologinya dia atau state policy yang dianut, kebijakannya mau kemana, jangka pendek, jangka menengah gitu ya. Apakah suatu negara itu akan menjadi negara yang powerful gitu ya, negara adidaya misalnya, maka pengembangan teknologi tinggi menjadi salah satu eh,
menjadi salah satu tindakan yang pasti akan dilakukan oleh suatu negara maju supaya dia bisa unjuk gigi ya, supaya dia menunjukkan kekuatannya gitu ya. Nah, itu seperti itulah karakteristik negara adidaya ya. Maka identitasnya bisa ditentukan dari teknologi yang diterapkannya. Terdapat 4 aspek yang terkait di dalam kebijakan penerapan dan pengembangan teknologi. Nah, ini konsekuensi lain ya, apabila suatu negara itu ingin dia berdaya, dia ingin menjadi negara yang berdaya dalam teknologi, maka suatu hal yang penting itu adalah bahwa uh, memiliki pengetahuan dan teknik dasar bagi teknologi, ilmu-ilmu dasar yang dikembangkan gitu ya, tidak hanya sekedar penerapan tetapi juga memiliki pengetahuan dan ilmu dasar, teknik dasar bagi penerapan, bagi pengembangan teknologi ya. Kemudian pengembangan yang kedua, pengembangan SDM. Maka mau tidak mau bagaimana teknologi itu bisa berkembang pasti membutuhkan SDM yang mumpuni, yang sanggup untuk melakukan pengembangan teknologi. Mereka yang sanggup mengembangkan teknologi pasti memiliki dasar keilmuan teknik ataupun pemahaman terhadap ilmu dasar, ilmu-ilmu dasar itu yang cukup baik ya. Nah, ini karena itu menjadi salah satu pondasi, salah satu dasar. Setelah kita memahami konsepnya, maka akan lebih mudah bagi kita untuk melakukan pengembangan. Kemudian komponen yang ketiga, setelah itu apabila kita telah mampu melakukan pengembangan SDM, kita memiliki pemahaman tentang teknik dasar, maka yang lebih penting lagi adalah bagaimana teknik dasar atau ilmu dasar dari teknologi itu bisa dikembangkan secara komersil, yaitu dalam aplikasinya dalam industri atau kalau untuk pertanian kita diterapkan di dalam agroindustri. Ini hal yang jadi penting sehingga tidak hanya berhenti sampai di penelitian dasar, tapi juga bisa dikembangkan secara komersil. Karena dengan adanya pengembangan secara komersil inilah kita bisa mendapatkan keuntungan dari teknologi yang sudah susah payah dikembangkan mulai dari dasar hingga sampai ke pengembangan. Ya. Nah, berdasarkan 4 aspek ini kita bisa melihat ada 3 pola transformasi teknologi ya yang bisa dijadikan acuan atau dijadikan uh, dasar pengembangan suatu negara, dasar pembangunan suatu negara. Jadi mulai mengikuti alur ilmu dasar, ilmu terapan dan ilmu pengembangan kerekayasa hingga ke tahap penerapannya ya. Nah, apabila kita lihat di sini eh, sudah sejauh mana sih ya kira-kira kalau kita lihat pengembangan ilmu dasar di Indonesia ya. Jadi kalau kebijakan pemerintah kita ingin mengembangkan teknologi tinggi atau ingin mengembangkan teknologi tepat guna, maka yang merupakan suatu keharusan bagi Indonesia, bagi sumber daya manusianya, bagi infrastruktur yang itu harus disediakan oleh negara, gitu ya, itu adalah suatu keharusan. Ya. Kita harus mampu menguasai dan menerapkan teknologi karena dengan adanya pengembangan teknologi kita bisa meningkatkan nilai tambah bagi produk pertanian ya, lebih kompetitif gitu kan, lebih kompetitif. Sebagai contoh mungkin kita bisa lihat dari produk-produk coklat ya. Kalau kita lihat di dunia, maka Indonesia termasuk produsen coklat termasuk 10 besar ya produsen coklat. Tetapi kenapa di dunia tidak dikenal coklatnya Indonesia, tapi yang lebih kenal ada coklatnya Belgia, coklatnya Swiss ya. Padahal kalau misalnya Anda mungkin jalan-jalan ke suatu lihat lihat di Google gitu ya, eh, di Swiss itu nggak ada perkebunan kakao ya, tidak ada perkebunan kakao ya, tidak kakao itu kan adalah buahnya ya untuk yang diambil menjadi bahan baku coklat. Nah, tetapi dari mana coklat mereka? Dari mana mereka bisa membuat coklat? Karena mendapatkan dari hasil uh, pengolahan buah kakao gitu ya menjadi raw material gitu ya menjadi bahan baku setengah jadi yang diperoleh dari Indonesia ataupun negara-negara berkembang lainnya. Ya, tetapi yang akhirnya dikenal orang adalah coklat Swiss, coklat Belgia gitu ya, bukan coklat Indonesia. Nah, itu menunjukkan nilai tambah dan
dan nilai kompetitif dari suatu produk apabila kita mampu menerapkan teknologi yang lebih advance, yang lebih tinggi gitu ya. Nah, kompetitif. Karena pembuatan produk coklat gitu ya menjadi dari bahan baku kakao itu ternyata lebih kompleks ya. Jadi pengolahan sekundernya itu lebih kompleks daripada pengolahan primernya dari pemanenan hingga menjadi buah coklat, hingga menjadi buah kakao gitu ya, yang siap untuk diolah lebih lanjut. Baik. Nah, dengan demikian kita bisa lihat nih ya. Jadi selama suatu teknologi itu eh, memanfaatkan sistem hayati gitu ya, memanfaatkan bahan-bahan hayati, maka di sini kita bisa mengembangkan lebih lanjut bioteknologi dan menerapkannya dalam bioindustri ya. Apa itu bioteknologi? Jadi bioteknologi adalah mendaya gunakan sistem hayati. Pemanfaatan sistem hayati apakah itu sel makhluk hidup ataupun komponen yang dihasilkan dari makhluk hidup, misalnya enzim gitu ya, untuk memproduksi barang dan jasa. Jadi tidak hanya semata-mata menggunakan bahan kimia ya, tetapi di sini ada aspek pemanfaatan mendaya gunakan makhluk hidup ataupun sel makhluk hidup, hewan kah atau tumbuhan ya, atau komponen yang dihasilkan dari proses tumbuh berkembangnya makhluk hidup gitu ya, untuk bisa menghasilkan barang dan jasa yang itu bisa menguntungkan dan diarahkan bagi seluruh umat manusia. Nah, bioindustri adalah industri yang menerapkan bioteknologi tersebut. Kita akan lihat banyak sekali uh, agroindustri ataupun akan banyak sekali industri-industri berbasis pertanian itu yang menerapkan bioteknologi karena bahan bakunya memang adalah sistem hayati atau makhluk hidup. Ya. Bioteknologi itu sendiri atau teknologi yang berbasis sistem hayati ini berkembang pesat itu pada separuh tahun 70-an ya. Dan ini banyak dikaji dan saat ini sudah banyak diterapkan dalam setiap aspek kehidupan manusia gitu ya, mulai dari sandang, pangan dan papan, terutama pangan ya. Kita akan lihat banyak sekali proses-proses yang itu uh, memiliki nilai tambah besar dari pengembangan biotek ya. Sementara industrinya sendiri itu baru tumbuh dan berkembang di tahun 80-an ya. Apa sih ciri kegiatan bioteknologi? Yang pertama tadi yaitu adanya peran agen hayati, apakah itu sel mikroorganisme atau mikroba, sel-sel tanaman gitu ya, sel-sel hewan atau komponen terkandung di dalam sel mikroba, tanaman atau hewan itu yang ini kita kadang disebut dengan enzim dan organel ya. Kemudian ciri yang kedua dari kegiatan bioteknologi, eh, agen hayati tersebut dimanfaatkan dan dikembangkan dengan secara teknologi dan diaplikasikan dalam industri. Kemudian produk dan jasanya itu juga mampu diperoleh dari hasil pendayagunaan kegiatan bioteknologi tersebut. Ya. Nah, coba kita lihat di sini ada beberapa produk-produk ya yang teknologinya mulai dari teknologi rendah sampai teknologi tinggi gitu ya, teknologi rendah yang sederhana gitu sampai teknologi yang cukup kompleks ya. Misalnya teknologi fermentasi, ini kan teknologi fermentasi sederhana ini membuat tempe ya. Kemudian ada teknologi yang madya seperti penerapan anaerobic digestion gitu menghasilkan biogas. Ada yang sampai ke produk rekayasa genetik nih, GMO, genetic modified engineering ya, produk-produk yang menerapkan hasil rekayasa genetik. Atau seperti ini nih ya, misalnya produk jagung yang itu warnanya bisa dibuat warnanya bermacam-macam, ini hasil GMO sehingga kadar antioksidannya lebih tinggi gitu ya. Nah, terus pepaya nih, kalau mungkin Anda selama ini makan buah pepaya, sekarang ada pepaya California, itu sebenarnya nama aslinya adalah pepaya kalina.
ya. Ini adalah hasil dari penerapan bioteknologi gitu ya. Jadi perbaikan buahnya itu dari hasil kultur jaringan ya. Nah, produk yang lain juga adalah yogurt gitu ya, enzim. Itu adalah memanfaatkan sel-sel hayati untuk menghasilkan produk yang bermanfaat. Antara susu dengan yogurt masing-masing memiliki fungsi ataupun memiliki kegunaan yang berbeda ya. Nah, ini artinya kita bisa dari satu bahan baku yang sama, susu misalnya, ternyata kita bisa membuat satu produk lain yang itu memiliki tingkat lemak lebih rendah gitu, tetapi kadar seratnya lebih tinggi. Itu yogurt ya. Produk lainnya adalah misalnya nata. Ada yang nggak kenal nata? Tahu nggak ini nata? Ya, ini nata. Nata de coco ya. Jadi nata itu macam-macam selama dia bahan pangan itu punya potensi serat ya, bisa bisa memiliki kadar gula, kadar glukosa gitu ya, selulosa, maka dia bisa difermentasi dengan bakteri gitu sehingga menghasilkan eh, difermentasi oleh mikroorganisme sehingga menghasilkan produk yang berbeda dan lebih sehat ya. Ini dari air kelapa kemudian difermentasi gitu ya. Sehingga akhirnya menghasilkan nata de coco. Ada lagi nata de pina itu dari nanas gitu ya, dari air nanas gitu ya. Kemudian ada lagi nata de kakao gitu ya, itu dari coklat, dari kakao gitu ya. Nata de soya itu dari kedelai gitu ya, udah macam-macam ya. Nah, eh, kita akan lihat bahwa nata de coco ini juga punya keunggulan lain ya. Dia seratan lebih tinggi. Jadi sebenarnya kalau misalnya ingin dikembangkan lebih lanjut, nata de coco ini mungkin bisa juga menjadi dan dia lebih elastis ya. Jadi bioplastik bisa saja nih bisa dikembangkan lebih jadi bioplastik. Nah, oke, itu adalah beberapa contoh produk yang itu dikembangkan melalui penerapan bioteknologi. Nah, sekarang kita coba dari inventarisasi tadi, kita coba lihat dari tingkat teknologinya, kemudian bagaimana penerapan serta nilai tambahnya. Ya, jadi untuk teknologi yang kita kategorikan masuk ke sederhana, biasanya teknologi yang diterapkan adalah fermentasi, biokonversi yang sifatnya non aseptik gitu ya. Nah, kalau yang contohnya ini misalnya untuk yang fermentasi sederhana itu pangan tradisional seperti tadi tempe gitu ya. Nah, ini kemudian untuk pakan ternak itu biasanya dari untuk protein sel tunggal ya. Kemudian biokonversi ada perubahan produk gitu ya, kompos, energi penanganan limbah, misalnya biogas. Nah, nilai tambahnya mungkin lebih kecil ya dari sisi ekonomis ya. Ini lebih kecil. Untuk teknologi madya, teknologi bioprosesnya misalnya fermentasi terendam. Itu untuk yang produk-produk untuk asam amino, asam organik, pemanis, bahan tambahan makanan ya seperti misalnya MSG gitu ya. Nah, itu termasuk bahan tambahan makanan yang nilai tambahnya mungkin termasuk kategori sedang. Teknologinya juga tidak terlalu sederhana, tapi masuk kategori teknologi madya. Ada lagi biokonversi yang cukup menghasilkan nilai tambah tinggi, misalnya menghasilkan enzim, ya, bioaktif, senyawa-senyawa bioaktif yang bisa dikumpulkan kemudian dimanfaatkan, ya. Untuk tingkat teknologi tinggi ini misalnya yang seperti contoh yang di materi minggu lalu yaitu terkait dengan bahan-bahan obat-obatan, kedokteran, farmasi gitu ya, kemudian juga kosmetik itu bisa masuk penerapan teknologi adalah kategori penerapan teknologi tinggi ya. Nah, ini nilai tambahnya juga lebih tinggi, itu bisa bisa berkali-kali lipat gitu ya hasil nilai produknya itu apabila kita apabila diterapkan teknologi tinggi. Tapi memang investasi teknologinya pun juga lebih besar. Tetapi dalam jangka panjang nilai tambahnya itu lebih tinggi. Ya, nah ini contohnya misalnya obat-obat anti kanker, anti leukemia. Mungkin selama ini kita banyak
obat-obatan gitu ya, obat herbal yang itu lebih sederhana sebenarnya pembuatan prosesnya. Tapi apabila itu diintroduksi gitu ya, teknologi biotek, maka akan lebih nilainya lebih besar, nilai tambahnya lebih besar, harga produknya akan menjadi lebih mahal gitu ya. Nah, ini coba nanti juga bisa menjadi tugas Anda untuk menginventaris bahan produk apa gitu ya yang ternyata dia nilai tambahnya itu lebih tinggi daripada obat herbal gitu, walaupun dari bahan baku yang sama. Ya. Oke. Nah, secara lebih rinci ranah pengembangan biotek ya, terutama yang saat ini yang bisa saya inventaris adalah seperti ini. Misalnya untuk tanaman pangan yang utama itu adalah karena adanya kandungan pati yang potensial. Nah, produk yang sudah dikembangkan biasanya selamanya adalah produk-produk yang berbasis gula, glukosa, fruktosa, oligosakarida gitu ya. Ini salah ketik nih. Oligosakarida, kemudian asam-asam organik ya, asam sitrat, asam glutamat atau enzim. Kemudian untuk yang pertaniannya hortikultur, ini bahan bakunya itu berasal dari sayur, bunga, buah-buahan. Produknya biasanya adalah produk jus gitu ya, flavor, enzim. Misalnya dari papain itu kan dari pepaya ya, bromelin dari nanas. Nah, ini menghasilkan enzim itu dari buah-buahan. Untuk pertanian yang perkebunan, misalnya kelapa sawit, kelapa karet, ini cukup banyak juga produknya ya. Dia menghasilkan asam lemak, ester, bahan pelarut, kemudian juga ada bioselulosa, minyak atsiri gitu ya. Ini termasuk produk-produk yang dihasilkan dari bahan baku perkebunan. Peternakan ini adalah mm, misalnya untuk penggunaan untuk produksi hewan ternak gitu ya. Jadi, nah ini biasanya eh, ya peternakan. Nah biasanya ini bahan bakunya dipergunakan untuk produksi hewan ternak. Jadi bisa dari bahan bakunya bisa dari sisa-sisa tanaman pangan, hortikultur atau sisa perkebunan, tapi digunakan untuk untuk menghasilkan pakan ternak ya. Jadi pakan ternaknya itu dia rendah kolesterol, sifatnya kemudian kaya asam amino esensial. Nah, demikian juga untuk dari sektor perikanan ya. Jadi ini bahan bakunya berasal dari ikan ataupun biota-biota laut yang ada di sungai ataupun di laut gitu ya. Biota laut yang ada di laut, ini juga biota yang ada di sungai. Nah, produk-produknya ini biasanya yang diambil dari ikan maupun biota laut adalah sumber pangan. Proteinnya yang tinggi, lemaknya yang lemak esensialnya yang baik gitu ya untuk pertumbuhan otak misalnya DNA gitu ya. Nah, ini kemudian juga senyawa bergizi, vitamin, asam lemak dan bioaktif. Kemudian juga ada polisakaridanya dari alga, kemudian dari kitin, kitosan yang bisa dimanfaatkan untuk penjernihan gitu ya, untuk koagulan gitu ya, untuk lingkungan, ramah lingkungan. Ini adalah produk-produk yang bisa dihasilkan dari hasil pemanfaatan berbasis atau berbahan baku ikan dan biota laut. Ya. Nah, bagaimana sebaiknya pengembangan bioteknologi atau pengembangan bioteknologi ini di dalam kegiatan hingga sampai kegiatan bioindustri gitu ya. Jadi seperti yang tadi sudah pernah disampaikan bahwa teknologi awal yang diterapkan adalah teknologi yang berbasis ilmu dasar ya, kemudian dikembangkan dan sampai ke penerapan. Maka strategi yang paling cocok adalah pertama ada 3 strategi, yaitu penelitian dulu, terutama yang terkait dengan eh,
mana sih gitu ya komponen dasar yang paling penting yang bisa dikembangkan, yang paling layak untuk dikembangkan, yang dia produktivitasnya lebih baik, efisiensi lebih baik gitu ya. Medianya juga paling baik itu yang seperti apa, prosesnya bagaimana, maka ini termasuk dalam kajian laboratorium. Ya, jadi penelitian dasar itu masuk rata-rata masuk ke penelitian skala laboratorium. Ya, Anda karya ilmiah tertulis itu biasanya masuk ke skala penelitian skala lab. Ya. Nah, apabila sudah didapatkan informasi terkait biokatalis yang paling baik yang mana, apakah dari mikroorganisme, tanaman, atau hewan, dilakukan pemilihan, dilakukan optimasi komposisi media yang terbaik, maka dikembangkan untuk skala berikutnya adalah skala pilot plan. Ya, jadi skala pilot plan ini adalah merupakan skala lanjut dari penelitian skala lab untuk melihat atau melakukan uji coba, gitu. Bagaimana operasionalnya sehingga apabila nanti dikembangkan ke taraf komersil atau taraf industri itu sudah fix ya, sudah fix teknologinya pas, strateginya juga pas, kemudian kondisi proses operasinya juga sesuai ya. Nah, kemudian yang strategi yang ketiga pasti adalah pengembangan skala industri. Di sini mau tidak mau juga harus diperhitungkan berapa nilai kelayakan finansialnya. Apabila layak, maka akan bisa dikembangkan dalam dengan membangun industrinya. Nah, informasi untuk melakukan kajian kelayakan finansial ini otomatis juga ditentukan dari data-data yang diperoleh di skala pilot plan, ya, gitu. Oke, nah baik, demikian materi hari ini, materi saya terkait dengan potensi bioteknologi dari sisi produk. Cukup banyak sebenarnya produk-produk yang dihasilkan dari produk bioteknologi. Nah, ini yang nanti saya minta untuk bahan kita diskusi di pertemuan selanjutnya. Coba Anda lakukan survei pasar, bisa juga di minimarket gitu ya. Pilihlah 5 produk yang ada yang Anda temukan gitu ya, terutama lima produk komersial. Nah, untuk menghasilkan produk itu tentukan teknologi yang digunakan apakah masuk kategori teknologi rendah, madya ataupun teknologi sederhana, madya ataupun teknologi tinggi. Kemudian apa sih yang dimanfaatkan kalau itu memang dari hasil biotek? Sistem apa yang diterapkan? Sistem hayati apa yang diterapkan? Apakah sel mikroorganisme, apakah sel hewan atau sel tumbuhan gitu ya? Nah, tolong informasi itu dituliskan ke dalam bentuk tabel dan selanjutnya nanti bisa dikumpulkan ke MMP ya. Waktunya 1 minggu. Nanti kita bisa untuk jadikan kita diskusi untuk di pertemuan selanjutnya. Ya. Baik, demikian materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan tugas. Wah, tugas lagi nih kata. Oke, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.